Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita sebagai seorang muslim wajib mengamalkan Al-Quran dengan bacaan yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas muqaddimatu ilmi tajwid, yaitu pengantar ilmu tajwid. Di dalam muqaddimah ini kita merujuk kepada perkataan Abu Irfan Muhammad bin Ali As-Sabban rahimahullahu ta'ala. Karena kenapa? Ilmu itu mempunyai dasar-dasar ilmunya. Begitu juga ilmu tajwid. Ada dasar-dasar ilmu yang harus kita ketahui, sebagaimana yang akan kita bahas pada saat ini. Abu Irfan Muhammad ibn Ali As-Sabban berkata, inna mabadi'a kulli fannin 'asharatu, al-haddu wal mawdu'u thumma ath-thamaratu wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu syari'i masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Jadi sesungguhnya dasar-dasar setiap ilmu itu ada 10. Yang pertama, al-haddu. Itu batasan atau definisi. Ya. Kemudian yang kedua, al-mawdu'u. Pokok bahasannya apa? Ya. Jadi pokok bahasan ilmu tajwid apa? Kemudian yang ketiga, ats-tsamaratu. Ya. Manfaat atau buah yang akan kita gapai ketika kita mempelajari ilmu tajwid. Kemudian wa fadluhu, ya, keutamaan mempelajarinya seperti apa? Wa nisbatun, penisbatannya kepada apa ilmu tajwid ini, ya. Kemudian wal wadi'u, peletakan dasarnya, siapa yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu ini? Ya. Kemudian walismu, apa nama lainnya? Walis istimdadu, pensyariatannya apa? Hukmu syari'i, ya. Hukum mengamalkan seperti apa hukum mengamalkannya? Ya. Masailu, dan yang ke-10 adalah permasalahannya, ya. Wal ba'du bil ba'di iktafa, sebagian dengan yang lainnya cukup. Wa man daral jami'a haza syarafa, dan siapa yang mengetahui semuanya akan mendapatkan kemuliaan. Baik, kita akan jelaskan mabadi ini, dasar-dasar ilmu ini, ilmu tajwid ini satu persatu. Baik. Kita akan masuk ke pembahasan
Itu adalah definisi, ya, al-haddu. Nah, definisi ilmu tajwid secara bahasa, ya, at-tajwidu huwa at-tahsin. Ya. Kalau kita ambil asal katanya, akarnya itu, ya, dari kata-kata jawwada yujawwidu tajwidan. Jawwada. Dasar kata at-tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan. Ya. Yang bermakna adalah hassana yuhassinu tahsinan. Ai at-tahsin. Ya. Oleh karena itu terkadang kita menyebut nama at-tajwid itu dengan apa? At-tahsin. Ya. Karena memang mempunyai arti memperbaiki, memperbagus atau memperindah. Nah, adapun definisi tajwid secara istilah, ya, adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ya, mengeluarkan setiap huruf dari makhraj atau tempat keluarnya huruf tersebut serta memberikan hak dan mustahaknya. Nah, lantas apa yang disebut dengan hak mustahak? Ya, di situ ada hak huruf yang harus diberikan. Hak ini adalah yang bersifat absolut, yang bersifat tetap. Ya, contohnya sifat hams. Ya, sifat hams, sifat rakhawah. Ya, hams lawannya jahar. Ya, kalau hams berarti kan sifat huruf yang mengalirkan udara. Ada aliran nafasnya, ada udara yang keluar. Ya, sedangkan jahar itu apa? Tertahan. Ya. Jadi ini sifat yang tetap yang akan selalu melekat pada semua huruf-huruf tersebut. Ya, tanpa terkecuali dan dalam kondisi apapun. Ya, sifat hams tadi sudah, jahar, syiddah, rakhawah, ya, bainiyah, ya, isti'la, istifal, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah sifat yang absolut, sifat yang tetap yang akan selalu mengiringi huruf tersebut dalam kondisi apapun. Ya. Baik. Kemudian kita kembali kepada mustahak. Ya. Mustahak huruf. Ya, lihat dilingkari, kita lingkari mustahak. Ya. Apa yang disebut dengan mustahak huruf? Mustahak huruf ini adalah yang bersifat kondisional. Ya. Ini yang berkaitan dan yang berhubungan dengan hukum-hukum tajwidnya. Misalnya ada hukum idhar, ya, ada hukum ikhfa, ada hukum idgham, ya, ada mad wajib yang dibaca harus panjang 4 harakat, ada mad jaiz boleh dibaca panjang 2 harakat, 4 harakat atau 5 harakat, ya. Ada hukum nanti mad silah, tawilah, mad silah, qasirah dan lain sebagainya. Ini adalah keadaan-keadaan yang bersifat kondisional. Ya. Yang ada pada kondisi tertentu saja sesuai dengan keadaan pada saat itu. Contoh misalnya ada nun sukun, ya, misalnya an'amta, tuliskan an'amta, ya, amta, ya, an'amta. Baik. An'amta. Perhatikan di situ ada nun sukun. Ya. Nun sukun bertemu dengan ain. Nah, dalam kondisi ini, ya, ini masuk hukumnya kepada izhar halqi. Maka tidak boleh kita membaca dengan hukum yang lain. Ikhfa syafawi atau ikhfa haqiqi, itu tidak boleh. Maka harus diizharkan, dibaca jelas nunnya.
An'amta, an'amta. Tidak boleh dibaca an'amta, tidak boleh. Ya. Ini yang disebut dengan mustahak huruf. Ya. Jadi ada pada kondisi-kondisi tertentu saja. Ya. Tidak selalu ada setiap saat, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Itu yang disebut dengan mustahak huruf. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan yang kedua, ya. Dasar yang kedua yaitu al-mawdu'u, ya, pokok bahasan. Pokok bahasan ilmu tajwid adalah lafal-lafal Al-Qur'an, kalamullah. Ya. Karena memang ilmu tajwid itu berhubungan dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu berhubungan dengan ilmu tajwid. Ya. Jadi yang dibahas di dalam ilmu tajwid adalah lafal-lafal Al-Qur'an, yaitu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar yang ketiga, ats-tsamaratu. Ya. Manfaatnya atau buah yang kita akan mencapai buah tersebut atau manfaat tersebut, apa yang akan kita capai? Ya. Tentunya manfaat mempelajari ilmu tajwid adalah menjaga lisan, ya, dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Kalau bahasa Arabnya adalah disebut apa? Lahn. Ya, lahnun atau al-lahnu, kesalahan. Ya, insyaallah nanti akan kita bahas secara terrincinya di pertemuan yang akan datang. Baik. Kita lanjutkan ke dasar yang keempat, fadluhu, keutamaan. Ya, apa keutamaan mempelajari ilmu tajwid? Ya. Ilmu tajwid ini merupakan ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena ilmu tajwid ini langsung bersinggungan dan berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalamullah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu yang paling mulia. Ya. Ilmu tajwid itu juga merupakan ilmu yang paling mulia. Selain itu, banyak masih ilmu-ilmu yang lain yang berhubungan dengan Al-Qur'an, maka dia termasuk ilmu yang mulia. Karena Al-Qur'an mulia. Al-Azim, Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'anul Karim, mulia. Maka ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an mulia juga. Ya. Kemudian dasar, ya, yang kelima adalah nisbatun, penisbatannya. Ya. Jadi ilmu tajwid itu merupakan ilmu syar'i yang berhubungan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian ilmu ini memiliki karakteristik, ya, tersendiri yang memang berbeda dengan ilmu yang lainnya. Ya. Dan ilmu ini adalah ilmu untuk mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Jadi kalau kita ingin membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, maka kita harus mempelajari ilmu ini. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau kita ingin membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, maka belajar ilmu ini. Itu ilmu tajwid. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.